Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam video pembelajaran kelas 4. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah. Pada video ini, kita akan mempelajari tema 4G subtema 1. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang kedua, suku bangsa di Indonesia. Dan yang ketiga adalah penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari siapkan terlebih dahulu buku tema 4G, buku tulis, dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi penting yang ada pada video ini. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jumlah pulau di negara kita sekitar 18.810 pulau. Banyak kan? Pulau merupakan suatu hamparan wilayah dataran. Satu pulau dengan pulau yang lainnya dihubungkan dengan laut ataupun selat. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Sedangkan selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Indonesia banyak memiliki selat. Selat-selat tersebut menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Contohnya, Pulau Jawa dan Pulau Bali dihubungkan oleh Selat Bali. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dihubungkan oleh Selat Sunda. Sedangkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dihubungkan oleh Selat Makassar. Jumlah pulau di negara kita sangat banyak, namun ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Apa saja pulau-pulau tersebut? Yang pertama, Pulau Papua. Papua menjadi pulau terbesar kedua di dunia. Pulau Papua memiliki luas sekitar 786.000 km persegi. Hal inilah yang membuat Pulau Papua menjadi pulau terbesar di Indonesia. Akan tetapi, tidak semua luas wilayah tersebut masuk ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pulau ini terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Papua Indonesia dan Papua Nugini. Wilayah Papua yang masuk dalam wilayah Indonesia adalah sekitar luas wilayah 421.981 km persegi, yang terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain luas, Papua juga memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Sumber daya alam berupa emas, batu bara, dan minyak bumi dapat dijumpai di sana. Pulau yang kedua adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas wilayah sekitar 743.330 km persegi. Namun, tidak semua luas Pulau Kalimantan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi, wilayah yang terbesar di Pulau Kalimantan adalah wilayah Indonesia. Kalimantan terdiri atas 3 negara,
yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Luas wilayah Pulau Kalimantan, Indonesia, yaitu 539.460 km persegi. Kalimantan terdiri dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sama dengan Papua, Pulau Kalimantan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, minyak bumi, dan yang lainnya dapat dijumpai di sana. Pulau terbesar yang ketiga adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau dengan luas wilayah 443.065 km persegi dan memiliki 10 provinsi. 10 provinsi yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera berupa emas, batu bara, timah, dan perminyakan dapat dijumpai di sana. Pulau terbesar keempat yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau dengan luas wilayah 1.704.600 km persegi dan memiliki 6 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Dan pulau terbesar yang kelima yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau dengan luas wilayah sekitar 126.700 km persegi dan memiliki 6 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. 6 wilayah provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang suku bangsa di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang terdiri atas berbagai suku bangsa. Jumlah suku bangsa di Indonesia sekitar 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, rumah adat, dan lainnya. Jumlah anggotanya pun beragam. Ada yang memiliki banyak anggota, ada pula yang sedikit. Ilmu yang mempelajari tentang suku bangsa disebut ilmu etnologi. Suku bangsa adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Jumlah suku bangsa di Indonesia sekitar 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Perbedaan suku bangsa satu dengan yang lainnya dapat terlihat dari ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah ciri fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lainnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa yang lainnya. Yang ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan yang lainnya.
Yang keempat adalah kesenian daerah. Misalnya, lagu daerah dan pakaian daerah. Yang kelima, sistem kekerabatan. Misalnya, patrilineal, yaitu sistem turun-temurun menurut garis ayah. Dan matrilineal, yaitu sistem turun-menurun menurut garis ibu. Dan yang keenam adalah batas wilayah, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Yang keenam, batas wilayah, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab keragaman suku bangsa. Keragaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar masyarakat, seperti faktor alam, faktor diri sendiri, dan masyarakat. Namun, secara umum, keragaman masyarakat di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah letak strategi wilayah Indonesia. Coba kita amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta berada antara benua Asia dan benua Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia yang mengakibatkan perbedaan ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terletak terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar manusia dan masyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi mengakibatkan perbedaan dalam perilaku masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Masyarakat daerah pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan, sedangkan mata pencarian masyarakat di daerah pegunungan yaitu berladang dan menjadi pekerja di perkebunan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana, transportasi, dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini menjadikan masyarakat mudah berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas dapat menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, dapat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan cenderung mudah menerima orang asing atau budaya lain. Namun, masyarakat perdesaan sebagian besar tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit untuk menerima budaya luar. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah.
Dalam setiap bahasa daerah terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut disatukan dengan penggunaan bangsa. Namun, perbedaan tersebut disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab timbulnya keberagaman bahasa tersebut yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan bahasa atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Yang kedua adalah faktor sejarah. Di setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan kondisi geografis. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan. Di daerah tertentu cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi suara yang keras. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar. Hal ini disebabkan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi suara yang kecil. Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan aset bangsa Indonesia. Kekayaan ini harus dipelihara dengan baik. Negara harus menjamin dan melindungi bahasa daerah agar tidak punah, karena bahasa daerah merupakan warisan budaya yang berharga. Itulah alasan mengapa kita harus melestarikan bahasa daerah. Tugas. Kerjakan tugas pada link yang telah diberikan oleh Ustadzah. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang 5 pulau terbesar di Indonesia, suku bangsa, dan penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini dan kalian diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nantikan video pembelajaran Ustadzah berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.